Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam najidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merasa sedih, pernah merasa bingung, pernah merasa galau, bimbang karena beliau tidak mendapatkan wahyu dalam waktu yang lama. Ada riwayat mengatakan 50 hari Nabi tidak mendapatkan wahyu. Sampai-sampai saking bimbangnya Nabi, muncul prasangka bahwa jangan-jangan beliau sudah tidak pantas lagi menjadi Nabi. Jangan-jangan beliau melakukan satu kesalahan yang Allah kecewa dan murka kepada beliau. Jangan-jangan sudah ditinggalkan oleh Allah dan tidak lagi diberikan tugas untuk berdakwah. Nabi merasa sedih, bimbang, dan merasa Allah marah kepada beliau. Setelah sekian lama Nabi dalam keadaan bimbang, sedih, galau, tiba-tiba malaikat Jibril turun dan berdiri di depan Ka'bah dengan cahayanya yang benderang. Cahaya itu terlihat oleh Nabi sampai ke rumah beliau. Kemudian Nabi datang dengan setengah berlari ke arah Ka'bah dan dari kejauhan Nabi melihat wajah Nabi yang berseri-seri dan tersenyum kepada Nabi. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Jibril, kemana saja? Udah lama gak ketemu," kata Nabi. Jibril menjawab dengan firman Allah di dalam surat Maryam, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Wahai Muhammad, aku tidak bisa turun tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi waktu itu kangen sama malaikat Jibril dan malaikat Jibril juga kangen kepada Nabi karena mereka setiap hari bertemu. Jibril mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi dan Nabi belajar tentang syariat dari Jibril. Tapi ini sudah 50 hari tidak ketemu. Ketika Nabi bertanya dalam keadaan sangat rindu kepada Jibril, "Wahai Jibril, kemana saja udah lama gak ketemu?" Jibril menjawab dengan surat Maryam itu, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Ya Rasulullah, aku juga rindu tapi kami tidak turun kecuali atas perintah Allah karena malaikat tidak melakukan sesuatu kecuali dengan perintah Allah. Akhirnya Nabi merasa tenang, ternyata Jibril tidak lupa sama Nabi, Jibril gak benci sama Nabi, dan Jibril gak ninggalin Nabi. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Jibril, apakah Allah marah kepada saya sehingga Allah tidak turunkan wahyu kepada saya?" Dan Jibril tersenyum dan mengatakan, "Tidak wahai Muhammad, Allah berfirman, Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Demi waktu duha, demi waktu malam ketika sudah sangat sunyi. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu gak pernah ninggalin kamu. Wa ma qala, apalagi benci kepadamu. Jadi Jibril bilang, aku gak pernah ninggalin kamu wahai Muhammad, dan aku juga gak marah sama kamu wahai Muhammad. Dan Allah juga bilang, aku gak pernah meninggalkan engkau wahai hambaku, dan aku gak marah sama kamu. Apa buktinya? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dulu kamu seorang anak yatim? Allah yang melindungi kamu, yang membesarkan kamu, yang memelihara kamu. Wa wajadaka dhallan fahada. Kamu pernah tersesat di padang pasir, tidak tahu arah, lalu Allah menunjukkan jalan sehingga kamu sampai ke kota Mekah dalam keadaan selamat. Wa wajadaka ilan fa'aghna. Kamu pernah menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Allah memberi kepada kamu rezeki dan kehidupan itu bukti Allah gak pernah ninggalin kamu. Allah gak pernah benci sama kamu wahai Muhammad. Setelah mendengar surat Ad-Duha dibacakan oleh Jibril, Nabi merasa sangat bahagia. Malam itu Nabi menjadi seperti orang yang baru dapat hadiah yang sangat istimewa. Hatinya berbunga-bunga, matanya berbinar-binar, saking bahagianya Nabi mendengar surat Ad-Duha. Lalu surat ini dibacakan kepada para sahabat. Para sahabat membacakan kepada para tabi'in.
dan dari satu generasi ke generasi yang lain sampai kepada kita. Lalu apa pelajarannya? Ternyata surat Ad-Duha bukan hanya jabrian dari Allah kepada Nabi, tetapi itu juga jabrian dari Allah kepada kita. Seolah-olah Allah ngomong sama kita, wahai fulan, wahai hambaku yang sedang galau, yang sedang bimbang, yang sedang sedih, yang sedang merasa dia sendiri nggak punya siapa-siapa, yang sedang merasa Allah nggak terlibat dalam hidupnya, wahai hambaku, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku sebagai Tuhanmu yang memelihara kamu, yang menjaga kamu, yang menciptakan kamu, nggak pernah ninggalin kamu, apalagi benci sama kamu. Allah itu nggak benci sama kita. Janganlah berputus asa. Allah itu selalu bersama hambanya selama hamba itu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita udah sombong, nggak berharap sama Allah, merasa terlalu kegeeran bisa ngerjain semuanya sendiri, Allah juga akan membiarkan kita dengan urusan kita sampai kita berputus asa atau kita menyerah. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, Allah nggak pernah mengecewakan siapapun yang berharap dan bergantung kepadanya. Lalu kenapa galau? Lalu kenapa khawatir? Padahal kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharaplah kepada Allah dengan doa. Semoga kita sebagai mukmin dijauhkan dari perasaan yang tidak nyaman di hati kita, karena kita masih punya Rob yang gak pernah ninggalin, apalagi benci sama kita. Pada intinya, jangan galau, karena bagi saya galau hanyalah sebutan bagi orang-orang yang di hatinya tidak ada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.